Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Guru Muhammad Mukhlis Anwari LC selaku penceramah. Yang ulun hormati, ulun muliakan qari kita Ustaz Agustianur. Yang ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat. Yang ulun hormati Bapak Kepala Desa Lungau. Yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, pada hari ini Kamis 11 Maret 2021 Masehi atau bertepatan dengan 27 Rajab 1442 Hijriah, kita berkumpul di tempat ini di Masjid Jamiatul Faizin ini guna sama-sama mentakzimkan, memperingati sejarah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat pecinta peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kesempatan ini ulun mewakili daripada panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz atau Guru Muhammad Mukhlis Anwari LC yang pada hari ini berkenan hadir di tempat kita ini, di tengah-tengah kita ini, dalam rangka untuk mengisikan salah satu acara kita pada hari ini. Dan ulun juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj yang telah mempercayakan kepada diri pribadi ulun untuk membawakan atau memandu acara pada hari ini. Dan ulun memohon maaf dan ampun jikalau nantinya ada terdapat kesalahan dan kehilafan di dalam memandu acara pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baiklah untuk mempergunakan waktu yang baik ini ulun bacakan susunan kita, susunan acara pada hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Acara yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat ceramah agama. Acara yang kelima doa. Acara yang keenam penutup. Ya, diralat. Acara yang keempat ceramah agama. Setelah itu nanti acara yang kelima kita lanjutkan dengan tahlil. Kemudian acara yang keenam doa. Acara yang ketujuh penutup. Baiklah, marilah kita memasuki acara yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih, semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, acara yang selanjutnya, acara yang kedua, sambutan. Untuk sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kepada Bapak Muhammad Khulik. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang mulia serta kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada Al Ustadz Muhammad Mukhlis Anwari LC selaku penceramah pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin Majelis Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW serta haulan Syekh Muhammad Jaini Abdul Ghani atau Abah Guru sekumpul. Salawat serta salam juga tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan karena telah sudah berhadir memenuhi undangan kami dalam rangka Isra Mi'raj di tempat kita ini. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Muhammad Mukhlis Anwari yang mau memenuhi undangan kami untuk mengisi acara Isra Mi'raj pada hari ini. Selanjutnya kami mewakili dari panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas bantuan baik berupa dana, tenaga serta pikirannya sehingga terlaksananya kegiatan Isra Mi'raj serta haulan guru sekumpul pada hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kampung kita di Selongo terhindar dari malapetaka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Bapak Muhammad Khulik. Terima kasih kami ucapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara ketiga, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Qari Ustaz Agustianur. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Qari Ustaz Agustianur. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya berkat bagi yang beliau tadi membacanya dan kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, baiklah, kita masuki acara yang keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Guru Muhammad Mukhlis Anwari LC. Kepada Guru Muhammad Mukhlis Anwari LC, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para tokoh agama, para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat, kepala desa yang berhadir di tengah-tengah kita, kaum dan imam masjid, pembawa acara Qari'il Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, ading, kakak, keluarga, seberatan yang hadir di masjid kita tercinta ini, yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, yang mana sampai dengan hari ini kita semua masih diberikan Allah nikmat yang begitu melimpah, nikmat yang kada kawa kita hitung berapa banyaknya, yang diantaranya adalah nikmat umur, kemudian nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan. Alhamdulillah rabbil alamin, di jam ini kita kawa berkumpulan di tempat yang mulia ini untuk mengadakan kegiatan yang baik ini. Alhamdulillah rabbil alamin, yang mana seandainya Allah kada menakdirkan kita berkumpulan untuk memperingati peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini dan di jam ini, mungkin kita sedang menggawi gawian yang lain, entah memicik HP, entah menonton TV, atau gawian apa nang kada sebaik kegiatan yang sedang kita kerjakan saat ini. Jadi kita berkumpulan ini pun merupakan anugerah, merupakan pemberian dari Allah yang patut kita syukuri. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, serta seluruh umat yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memperingati hari Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita imbayakan dengan haulan
abah guru kita, murabbi ruh kita, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan curahan berkah dari wali Allah yang merupakan putra banua kita, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas tentang Isra dan Mi'raj, ada sedikit nang hendak ulun sampaikan berkenaan dengan waliullah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Jadi ulun alhamdulillah rabbil alamin imbah lulus sanawiyah bagana di Sukumpul 3 tahun. Jadi alhamdulillah rabbil alamin 3 tahun sampat 4 pengajian abah guru hari Ahad, hari Sabtu dan hari Kamis. 3 kali seminggu lah dahulu pengajian beliau. Dan bila kada ke masjid Pancasila, ya sekolah ulun di Jalan Pendidikan, bila hari Jumat, bilanya kada ke muka, kami sembahyang ke belakang. Dan di belakang itu Masjid Bani Ahdal di Gunung Ronggeng itu sering abah guru Sukumpul nang jadi imam dan khatibnya. Jadi alhamdulillah 3 tahun ulun di sana. Lah ada satu masa beredar rumor, beredar kabar, ujar orang bilanya kita turun ke pengajian hendak betakun apa lawan guru Sukumpul, hadiahkan Fatihah. Hadiahkan Fatihah. Ada unek-unek apa di hati kita misalnya hendak kita takunakan lah dengan sidin, kada sarana misalnya di WA guru Sukumpulnya, kada sarana di SMS kalau dulu kada ada WA, lah kada sarana di SMS, kada sarana di teleponi, cukup hadiahkan Al-Fatihah. Ulun penasaran. Saat itu ulun penasaran. Lalu ulun cobai dan kebetulan ulun memang ada satu pertanyaan nang kada pernah lah kata tamu jawabannya. Pertanyaan ulun adalah kenapa ada sebagian tuan guru, ada sebagian habib bahkan nang katuju mengisahkan kelebihan diri sendiri. Seakan-akan itu kesannya sombong. Nah, jadi ulun pernah ini, ulun pernah itu. Lah nang berkisah adalah tuan guru bahkan seorang habib. Nah itu ulun takoni dengan rahimahullah guru kita Sukumpul. Ulun hadiahkan Al-Fatihah. Kemudian turun ke pengajian, jawabannya langsung dijawabkan beliau. Lah pengakuan tuan guru, pengakuan para habaib nang berkenaan dengan kelebihan nang ada pada diri sidin itu lah kada jauh dari firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lah asal niatnya bujur kita memandirakan nikmat itu memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban itu ulun dengar langsung dari guru kita Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullahu taala. Selain itu lah ulun juga ada beisian kawan orang Barabai, wah ini jadi dosen di IAIN, tak imbai dahulu hendak tulak ke Mesir. Lah kawan ulun ini ragu-ragu, sudah lulus tes hendak ke Mesir, berurusan paspor sudah, visa sudah dapat, tinggal tulak. Akhirnya apa? Ragu-ragu jadi kada nih tulak ke Mesir. Ulun takuni kenapa jadi ragu lah, sedangkan kita mengurus hendak ke Mesir ini ngalih lah, begitu susah payahnya bulang-bulik ke Jawa mengurus macam-macam lah, sampai pada harinya hendak kada jadi. Itulah kawan ulun orang Barabai ini teh. Sakalinya alasannya adalah sayang meninggalkan pengajian abah guru Sukumpul. Ini saking cintanya dengan guru Sukumpul. Akhirnya apa? Bepandiran, bertukar pikiran. Ada satu jalan nang kawam melagakan hatinya. Akhirnya kawa tenang inya tulak ke Mesir lah dengan cara nukar kaset. Dahulu kada ada pengrekaman HP kayak ini, kaset nang masih bepita. Nah nukar kaset kosong, cukup gesan merekam 3 tahun pengajian guru Sukumpul. Itu berapa juta dahulunya nukar lah, dipasani saikong kawan nang bagian di Sukumpul rekamakan tiap kali pengajian guru Sukumpul. Nah ini saking cintanya lah beliau dengan sosok abah guru Sukumpul.
Tahun ini kita kadakawa mengadakan haulan besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya, dan alhamdulillah di masjid-masjid, di rumah-rumah sudah agak leluasa. Kada kayak bulan-bulan sebelumnya nang dibatasi benar aktivitas kita. Jadi ini juga perlu kita syukuri, dan mudah-mudahan wabah Covid-19 ini cepat hilang, cepat berlalu, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, panjang umur bertaan, amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ayat yang menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kejadian ini, cerita tentang kejadian ini dalam satu surah di dalam Al-Qur'an yang sudah kita dengarkan bacaannya tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Sadaqallahu maulanal azim, yang artinya Allah maha suci, Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, Allah menyebutkan hamba ini beberapa kali dalam Al-Quran. Yang dimaksud hamba ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan kalau kita sepintas mendengar kata hamba ini, hamba adalah seorang budak, hamba adalah seorang sasuruhan. Kalau sepintas kita dengar kata itu seakan-akan itu kayak hinaan, padahal ini merupakan kata kehormatan yang disandingkan, Allah menyebutkan pangkat itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita yang hamba Allah ini bukan hamba raja manapun. Kita yang hamba Allah ini bukan sasuruhan pemerintah siapapun, namun kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ini sebujurnya kata kehormatan yang begitu tinggi diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalaunya itu kita pakai bebujuran, status kita bebujuran hamba Allah, kita kada harapan mengharap kepada siapapun, kita kada mau menjilat kepada siapapun, karena kita adalah hambanya Allah. Ini kata ini begitu tinggi, sehingga kata inilah yang pantas disebutkan Allah untuk menyebutkan hambanya yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj ini, ibu-ibu, bapak-bapak, perjalanan Nabi kita dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang mana kalau kita melihat berita hampir sepanjang tahun, bahkan dalam minggu-minggu ini marak-maraknya pemerintah Israel penjajah itu meruntuhi rumah orang Palestina. Mudah-mudahan saudara kita di sana diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesabaran untuk menghadapi penjajah Israel. Jadi di Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha turun lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali lagi ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram di malam itu juga. Jadi waktunya singkat. Nah, bahkan ada beberapa pendapat yang memadahkan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mimpinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada percaya Allah mampu menjalankan hambanya dalam waktu sesingkat itu menemui macam-macam, banyak benar yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulik ke Mekah malam itu juga. Jadi nama memadahkan perjalanan ini hanyalah perjalanan mimpi, seakan-akan kada percaya dengan kudratnya Allah, dengan kekuasaannya
Allah. Jadi yang kita imani adalah yang pertama bahwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah dengan jasad dan rohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam waktu jaga kada dalam mimpi. Sebelum itu ibu-ibu, bapak-bapak, nah kalau kita hendak mencari kenapa garang jadi Allah mengisra dan memi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, lah sebelum itu ada beberapa kejadian yang menghancurkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahun sebelum Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sedang berada di pengungsian. Kenapa jadi mengungsi? Lah orang Quraisy ini sepakat untuk memboikot keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diteror sudah, dibuli sudah, disambati macam-macam, disambati gila Nabi kita pernah, disambati penyihir Nabi kita pernah, disambati penyair pun Nabi kita pernah, disambati macam-macam sudah, dipaksa untuk berhenti berdakwah sudah juga, macam-macam sudah usaha Quraisy. Tapi Islam pengikutnya semakin banyak, semakin hari semakin bertambah. Akhirnya orang Quraisy ini kehabisan jalan, bubuhan musyrik Quraisy kehabisan jalan, sehingga rapat yang diketuai oleh Abu Jahal saat itu dan diputuskan untuk memboikot keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti boikot? Saberetaan orang Quraisy kada boleh ada yang menjual apa-apa ke keluarga Nabi. Keluarga Nabi hendak nukar beres, hendak nukar gandum, hendak nukar roti, kada ada yang menjualinya. Nah, keluarga Nabi hendak bermarah, hendak meminang, hendak melamar siapa misalnya, kada ada yang menerimanya. Kada boleh ada yang menjual apa-apa ke keluarga Bani Hashim, kada boleh ada yang menukar apa-apa ke keluarga Bani Hashim. Lah akhirnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasing ke lereng-lereng bukit. Hendak makan bertanam seorang, lah hendak hendak berbaju menjahit seorang, kada dikawani orang di Mekah akhirnya. Lah ini cara licik bubuhan Quraisy, dan perjanjian memboikot keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lah suratnya ditempel di dinding Ka'bah, bahwa kami bubuhan Quraisy lah kada hendak menjuali, kada hendak menukari, kada hendak mengawini, kada hendak dinikahi oleh keluarga Bani Hashim. Sabaretaannya baik nang sudah Islam keluarga Rasulullah itu atau nang masih belum bersyahadat, tak umpat sakit. Termasuk paman Sidin Abu Talib juga umpat terasingkan dari masyarakat. Akhirnya beberapa tahun menjalani itu, Abu Talib yang asalnya hidup nyaman akhirnya garing, kada tahan. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra bini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun umpat sakit saat itu dan meninggal di tahun yang sama. Abu Talib merupakan pelindung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ada Abu Talib mungkin siksaan, cemoohan dan lain-lain kada begitu berarti diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Talib masih membela, karena orang Quraisy masih memandang lah kemuliaannya Abu Talib, sehingga kada wani menyakiti benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Talib meninggal, istri tercinta beliau meninggal, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk berdakwah ke tempat lain, menyebarkan Islam ke tempat lain. Biasanya nang didakwahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain orang Quraisy, orang Arab nang datang bahaji. Jadi saat itu sudah ada haji mulai zaman Nabi Allah Ibrahim turun temurun masih digawi, walaupun caranya ada yang sudah tak ubah-ubah. Saat itu bubuhan Quraisy bahaji mengelilingi Ka'bah betilanjangan lah dengan iman bahwa
dengan melepaskan pakaian itu sama halnya dengan melepaskan dosa. Lah keliling Ka'bah berjalan-jalan dan di sekitar Ka'bah banyak berhala-berhala, tapi ibadah haji masih ada. Nah, nang didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah selain masyarakat Mekah, orang-orang nang datang menunaikan haji didatangi Rasulullah juga. Dikisahkan Al-Qur'an turun kayak ini lah akhirnya napa ada bubuhan Madinah nang percaya, akhirnya beriman, mengucapkan syahadat dan baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi kita memutuskan untuk berdakwah ke negeri Taif. Nah, di tahun yang sama, di tahun saat Abu Thalib dan Khadijah Al-Kubra meninggal, Rasulullah berdakwah ke negeri Taif. Apa yang didapat beliau di sana? Hanya cemoohan. Bahkan dilempari batu oleh anak-anak di kampung sana, sampai mata kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan darah karena batu nang ditawaki orang itu tadi. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala dalam kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mendalam di tahun itu hendak memuliakan, hendak membahagiakan, hendak menumbuhkan kembali rasa percaya diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Allah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dimi'rajkan Allah untuk menguatkan kembali hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang hancur. Kematian paman, kematian bini, dakwah ditolak. Lah pelajarannya gesan kita dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Taif nang gagal ini tadi saikung hingganya. Saikung nang hakun percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditawaki kekanakan di negeri Taif itu tadi, Rasulullah sudah keluar dari perkampungan, istirahat di kebun anggur milik salah seorang masyarakat. Sambil istirahat di sana, membersih darah di sana, lah ada seorang penunggu kebun nang memaraki, bahkan membawakan anggur. Memaraki Nabi, membawakan setangkai anggur, kemudian menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan anggur itu. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuap anggur, tak dengar ucapan bismillah. Ujar si penjaga kebun ini tadi, ulun kada pernah sama sekali mendengar masyarakat sini mengucapkan kalimat nang kaya pian ucapakan itu. Apa ucapan Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama dengan ajaran agama ulun di Ninua sana. Lah, penjaga kebun ini adalah seorang budak dari Afrika. Ngarannya Addas. Nah, Addas ini adalah pengikut agama Nabi Allah Yunus bin Matta. Nah, jadi pinan sama dengan ajaran yang ada di agama ulun. Bila hendak makan mengucapkan bismillah. Ini akhirnya lah Addas ini beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kejadian-kejadian yang menyedihkan ini tadi, akhirnya Allah mengisra dan memi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diisrakan kita tahu ada pembelahan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada Nabi kita dibelah, lah dikeluarkan ada sesuatu yang berwarna hitam. Ujar Sayyiduna Jibril itu adalah jalan masuknya syaitan. Dipastikan lagi jiwa Rasulullah yang bersih itu makin dibersihkanlah lagi sebelum kaina pacang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk menaiki burak. Burak ini satu kendaraan yang khusus disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah ke Masjidil Aqsa. Apakah Allah kada mampu lah mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa tanpa burak? Mampu. Lah mampu, tapi lah Allah hendak lah memuliakan lah ada satu makhluk
nang dimuliakan untuk mengantarkan manusia paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ke Masjidil Aqsa dan menemani beliau di perjalanan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani 2 orang malaikat menaiki kendaraan yang bernama Burak. Ujar sahabat, apa itu Burak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Burak itu ujar Nabi dabbah la fauqal himar dunal bagal. Ada satu binatang la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya binatang la taganal pada keledai, tahalus pada kuda. Ganal pada keledai, tahalus pada kuda, warnanya putih dan bersayap, lah salingkangan sampai ke ujung dunia. Nah, ini saking cepatnya. Bahkan burak di sini kalau kita buka kamus al-barqu artinya kilat. Nah, jadi secepat kilat. Nah, kendaraan nang laju benar. Pelajarannya kalau kita hendak sukses selain cangkal, kita juga perlu capat. Nah, ini nang diajarkan dari kata-kata burak di sini. Banyak orang nang pandai, banyak orang nang bisa macam-macam, tapi lambat, akhirnya kesempatan itu diambil oleh orang lain. Nah, jadi perlu cepat juga. Jangan lambat-lambat kita kalau hendak membagusi diri. Jangan lambat-lambat kita kalau hendak taubat. Nah, ini maksudnya burak lakas. Lah, gawi nang kawa digawi wahinian juga. Jangan menghadang kaina hanya turun ke masjid. Kaina bila ulun sudah pensiun misalnya hanya rutin ke masjid. Kalau hendak ke masjid wahini. Nah, kalau hendak melajari anak wahini. Nah, kalau hendak berbuat baik, bersedekah atau apalah atau perbuatan baik nang lainnya, lah jangan ditunda-tunda. Ini pelajaran nang kita ambil dari ambilan kata burak nang artinya kilat. Imbahnya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki burak dengan 2 orang malaikat. Artinya apa? Jalan kita menuju kesuksesan, untuk kita menapaki hari-hari dalam kehidupan ini jangan saurangan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerlukan kawan di perjalanan. Manusia semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kada kawasa saurangan. Nah, jadi kalau hendak sukses juga lah jangan seorangan, cari kawan yang mendukung kita. Kalau hendak ibadah kita bagus, kalau hendak hidup kita bagus, cari kawan yang mendukung kita ke arah sana. Kawan di sini bisa pasangan kita, kawan di sini bisa kawan kita sehari-hari dalam bekerja misalnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kawan ini pengaruhnya luar biasa. Bahkan ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita hendak menilai seseorang, lah lihati siapa kawannya. Hendak menilai seseorang, panzur ila khalilih, lihati siapa kawannya. Kalau kawannya katuju ke warung jablay, nah ini biasa juga ke warung jablay. Kalau kawannya katuju mabuk-mabukan, biasa juga mabuk-mabukan walau kada rancak. Nah, artinya apa? Ulama kita, agama kita menyuruh memilih kawan. Jangan asal bakawan. Karena pengaruh kawan ini luar biasa ganalnya. Nah, apalagi ading-ading nang lagi sekolah, ading-ading nang lagi pesantren, nang lagi SMA, nang lagi sekolah nih. Beretaan hati-hati dalam memilih kawan. Cari kawan nang bujur-bujur mendukung kita dalam kebaikan. Ini Nabi kita lah menuju Masjidil Aqsa sudah menaiki burak tadi, dikawani oleh malaikat Jibril dan Mikail. Imbahnya dalam perjalanan Jibril menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk turun. Wahai Muhammad, inzil lah, turun fasalli, sembahyang Muhammad, turun sembahyang. Lah, turun dari burak, Nabi kita sembahyang 2 rakaat. Imbahnya ujar Sayyiduna Jibril, tahulah Muhammad ikam sembahyang tadi di mana? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulun kada tahu tempat apa itu.
Ujar malaikat Jibril itu adalah Taibah, karena ikam hijrah ke sana. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hijrah ke sana. Jadi Isra Mi'raj ini sebelum kejadian hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi kita sudah diberitahu bahwa pacang hijrah ke negeri Taibah nang saat itu bernama Yathrib, nang wahini kita kenal dengan Madinah. Lagi naik burak lagi meneruskan perjalanan, disuruh Jibril turun lagi, disuruh Jibril sembahyang lagi. Akhirnya Rasulullah turun sembahyang 2 rakaat, betakon lagi di mana itu hai Jibril, itu ngarannya Muhammad Turi Saina. Andaknya di Mesir ada satu gunung, Gunung Sinai namanya. Di atas sana ada satu tempat bakas Nabi Allah Musa alaihi salam lah bepandiran lawan Allah. Nabi Allah Musa menerima wahyu dari Allah di atas gunung Sinai sana. Nah, Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj singgah di sana sembahyang 2 rakaat. Meneruskan perjalanan lagi, disuruh Jibril turun lagi sembahyang lagi, kemudian Nabi kita turun sembahyang lagi di tempat yang lain lagi, betakon lagi di mana itu wahai Jibril, itu ngarannya Baitul Lahmin di Palestina, tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Artinya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah turun sembahyang lah bahwa di muka bumi ini ada beberapa tempat nang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah tempat itu bekas tempat peribadatan seseorang, entah tempat itu bekas kelahiran lah seseorang nang dimuliakan Allah, atau tempat itu merupakan tempat nang bersejarah, nang ada kaitannya dengan wali-wali atau dengan para nabi-nabi Allah. Jadi ada memang di dunia ini tempat-tempat nang penuh dengan berkah, sampai Sayyidina Jibril menyuruh Nabi kita singgah dan sembahyang 2 rakaat. Selain di Madinah, selain Turi Saina, selain Bethlehem, lah tempat-tempat nang berkah ini adalah masjid-masjid. Lah adalah tempat-tempat nang dikhususkan gesan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya gesan kita apa? Lah jangan enggan ketika dalam perjalanan singgah. Dan ketika memilih singgah, cari tempatnya nang berkah. Lah singgah di masjid, sembahyang di sana. Lah walaupun misalnya kada mengkasar, kada menjamak, lah walaupun hanya singgah sembahyang, tahiyatul masjid ini luar biasa baiknya. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah di Madinah, kemudian singgah di Mesir, kemudian singgah di Palestina. Ini juga menunjukkan bahwa Islam itu kada terpisah dari nabi-nabi sebelumnya. Ketika kita percaya dengan Muhammad bin Abdullah, ketika kita sudah bersyahadat bahwa Muhammadur Rasulullah, kita juga mengimani kenabiannya Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita juga mengimani kenabiannya Nabi Allah Isa alaihi salam. Wirid kita tiap hari kita baca la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Lah kita kada pernah membeda-bedakan utusan-utusan Allah yang sudah diutus. Kita percaya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga percaya dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa ini adalah nabinya orang Yahudi, nabinya orang Israel. Kita imani juga itu Nabi Allah juga. Lah kita percaya juga dengan Nabi Isa, yang mana ini adalah nabinya orang Nasrani, Kristen. Lah jadi kada kita beda-bedakan, kalau bang itu nabi agama lain kada kita akui, kada, tetap kita akui sebagai utusan Allah. Imbahnya masih dalam perjalanan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada api yang menyala-nyala di belakang sidin. Ada satu makhluk yang kita kenal lahirnya dengan jin ifrit menyasahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang.
Sebelum sampai lah menyasahi Nabi kita, Sayyiduna Jibril mengajarkan satu doa, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barru wala fajir, la sampai illa tariqan yatruqu bi khairi ya rahman. Lah doanya panjang sedikit. Lah kalau hendak nang handap baca tiap baisukan, tiap kamarian, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Cukup. Lah untuk menghalangi kita dari gangguan-gangguan bangsa jin. Gangguan bangsa jin ini boleh jadi ngarannya santet, boleh jadi ngarannya pelet, boleh jadi ngarannya teluh, macam-macam. Lah ini dari gangguan bangsa jin. Nabi kita mencontohkan, diajarkan oleh Sayyidina Jibril lah bahwa untuk melindungi diri itu adalah dengan berzikir. Nah, jadi zikir ini merupakan senjata dalam kehidupan kita. Jangan ditinggal senjata itu. Jangan kada dipakai senjata itu. Walaupun kita aman-aman aja, siapa nang menyantet kita misalnya, siapa nang memelet kita misalnya. Lah kita berpikir kayak itu, tapi tetap zikir jangan sampai ditinggalkan. Lah zikir ini senjata dalam kehidupan kita. Lah bahkan orang-orang yang berzikir begitu mulia digambarkan Allah dalam Al-Qur'an. Nah, jadi untuk menjalani kehidupan kita jangan sampai lepas dari nengarannya zikir. Kemudian masih dalam perjalanan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum nang menanam satu tanaman, kemudian di hari itu juga beputik panen. Hari ini menanam, hari ini panen. Wahai Jibril, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Lah kalau berjuang di jalan Allah dengan cara berperang itu bahari. Wah ini kada kita temui lagi orang yang mengangkat senjata, orang yang tulak berperang lah untuk meninggikan kalimat Allah. Nang dingarani al-mujahiduna fi sabilillah. Wah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu adalah mungkin termasuk kita di dalamnya. Orang-orang yang memperjuangkan agar masjid tetap ramai. Orang-orang yang memperjuangkan agar pesantren tetap ada santrinya. Lah dengan kita menyumbang, misalnya kita juga masuk al-mujahidun di sana. Dengan kita azan di masjid, sedangkan yang lainnya kada ada azan, kita mempertahankan masjid itu tetap makmur, itu juga termasuk al-mujahiduna fi sabilillah. Jadi kada mahadang, kada sarana mahadang apabila kita angkat senjata nih ke Palestina, ke Israel misalnya berperang, kada sarana mahadang itu. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, apapun yang kita perjuangkan untuk memperjuangkan agama Islam agar tetap mulia, agar tetap ada di masyarakat kita, sudah diri kita termasuk al-mujahiduna fi sabilillah. Di kampung kada ada tika Al-Qur'an misalnya, kita nang mau usahakan supaya tika Al-Qur'an buka. Di kampung kada ada madrasah diniyah misalnya, lah kita nang mau usahakan madrasah diniyah supaya ada masuk al-mujahiduna fi sabilillah. Kada kawa dengan tenaga, kada bisa mengajar dengan duitnya. Duitnya kada ada, mengajar kada bisa dengan membangun tempatnya misalnya pakai tenaga kita. Banyak jalan untuk memperjuangkan agama Allah. Bahkan setiap kita kawa menggawi apapun untuk membela agama Allah. Kada usah mahadang angkat senjata untuk berperang. Ini dilihat Rasulullah dalam perjalanan itu tadi, menanam hari ini beputiknya hari ini. Apa artinya? Kontan dibalas Allah. Setiap kegiatan kita, setiap gawian keseharian kita untuk mempertahankan agama Allah, dibalas Allah kontan. Lah imbahnya tatamu lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu bau nang liwar harumnya, luar biasa harumnya. Bertakon lagi kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, bau apa itu? Ujar Jibril, itu adalah baunya Sayyidah Masyitah.
ada seorang perempuan dahulu di zaman Fir'aun nang sedang menyurui anak Fir'aun. Ada pembantu di kerajaan. Lah pembantu di kerajaan menyurui anak raja. Akhirnya apa? Suruhnya gugur. Menyurui anak raja ini gugur. Pas ambil suruh, lah perempuan ini berzikir Bismillah ta'isa Fir'aun. Lah nang anak raja ini mendengar lah bacaan itu, akhirnya betakun, wahai masyita, lah adakah ikam beisi Tuhan selain abahku? Karena saat itu Fir'aun disembah. Fir'aun mengaku Tuhan. Ujar masyita, iya Tuhanku, Tuhan pian, Tuhan abah pian adalah Allah. Nomon kayak itu ulun laporakan lawan abah, silakan laporakan kada masalah. Akhirnya apa? Masyitah dihukum sakaluargaan, dipaksa kembali untuk menyembah Fir'aun kada mau. Akhirnya lakinya dibuang ke kawah panas, anaknya ditimbai ke kawah panas. Lah sisa Masyitah dengan ada seorang bayi yang sedang digendongnya. Masyitah hampir aja hakun bebulik untuk menyembah Fir'aun gara-gara kada purun melihat bayi ini hendak dipanggang. Melihat anaknya, melihat bayinya yang sedang menyusu itu hendak tak umpat dihukum jo oleh Fir'aun. Parak aja hampir aja Masyitah lah bebulik mengakui ketuhanan Fir'aun. Akhirnya apa? Ini salah satu bayi nang bepandir. Saat bayi ada 7 rasanya bayi nang bepandir Nabi Allah Isa. Bayi di zaman Juraik nang membuktikan bahwa seorang abid orang nang pak ibadah itu kada pernah berzina. Lah ada anak nang dikandung oleh pelacur itu lahir bepandir dia bahwa Juraik lain abahku. Nang bepandir lagi waktu bayi anak Masyitah, wahai mama, pertahankan iman pian, pertahankan iman pian, jangan lagi bebulik menyembah Fir'aun. Lah hampir Masyitah karena kasihan akhirnya diceburkan ke kawah lah nang panas beda dua, meninggal beda dua. Tapi apa, bau harumnya masih ada sampai wah ini ceritanya kekal lah dipandirakan orang sepanjang zaman. Nah, jadi pelajaran dari Masyitah ini tadi bahwa ketika kita mempertahankan prinsip baik kita, ketika kita mau berbuat baik lah dan kita pertahankan perbuatan baik itu tadi lah akan dikenang oleh orang-orang setelah kita. Buktinya apa? Datu kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lah berapa ratus tahun yang lalu sudah sidin kadada lagi di tengah-tengah kita, namun lah peringatannya tetap ada. Kada usah jauh-jauh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari nang kita peringati haulnya saat ini Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani lah karena kebaikan beliau, karena kemuliaan beliau lah harum nama beliau masih kita cium sampai hari ini. Kayak itu juga Masyitah. Lah berapa ribu yang tahun yang lalu, bahkan berapa ribu tahun sebelum Masehi kejadiannya, sampai wah ini orang masih membicarakan kemuliaannya. Nah, jadi kada sia-sia berbuat baik. Perbuatan baik kita akan dikenang oleh orang-orang setelah kita. Imbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat lagi ada satu kaum tardah ru'usahum lah memecahkan kepala mereka seorangan, dipecahkan pakai batu lah imbahnya kembali lagi dipecah lagi kepalanya. Wahai Jibril, kaum apakah mereka itu? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi Sayyiduna Jibril alaihi salam menjawab, mereka adalah kaum nang kepalanya barat dibawa sembahyang. Barat benar bila hendak sembahyang.
Ini hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, lah kita kada usah meningau ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Lah cukup kita lihat ke dalam diri kita nilai diri kita. Bila ada sifat nang kaya ini, lah berarti kita masuk golongan orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan hanya ketika berdusta, ketika berpandir berdusta, ketika dipercaya khianat, ketika berjanji kada tepat, bukan hanya itu ciri orang munafik. Lah ciri orang munafik adalah alladzina yadhkurunallaha illa qalila wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila orang munafik itu bangkit untuk sembahyang, sembahyangnya gaya orang malas. Nah ini hati-hati kita beretaan lah. Maksud ulun jangan kita menilai si anu sembahyang ancap benar, si anu sembahyang kada ada tumakninahnya. Kada usah kita meningau diri orang. Ketika kita mendengar hadis, mendengar ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini tentang itu, cukup itu gesan timbangan diri kita masing-masing. Kita lihat diri kita, apakah kita ketika bangkit untuk mengerjakan sembahyang, bangkitnya seperti orang malas atau bersemangat. Nah seharusnya kita bangkit untuk sembahyang dengan bangkitnya orang semangat. Lah semangat hendak sembahyang bagus gerakannya, kada kayak orang kulir. Ketika sudah ada lah gaya orang kulir, gaya orang malas ini tadi, na'udzubillah min dzalik, berarti masuk dalam golongan orang-orang munafik. Dan seandainya itu terjadi pun lah masih kawa kita perbaiki di diri. Selama kita masih hidup, selama nafas kita belum sampai tenggorokan, lah masih kawa kita perbaiki seberetaannya. Masih ada kesempatan. Dan ciri orang Islam itu kada pernah patah semangat. Kada pernah ketika sudah menggawi satu kesalahan lah bercabur menggawi banyak kesalahan. Ini ada satu lagu nang mungkin pian nang sudah berumur nih mungkin tahu beretaan lagunya, lagu Miggy Z, terlanjur basah. Nah teteh lagu itu ulun kada setuju sama sekali dengan lagu itu. Lah bila basah sudah basah mandi sekali jarinya lah. Basah itu ibu-ibu bapak-bapak masih kawat dilap pakai anduk. Iyalah ketika basah sedikit misalnya kada sarana bercabur lah masih kawat dilap pakai anduk. Apa artinya? Ketika kita menggawi satu kesalahan jangan disalahjurakan jadi penjahat. Nah ketika kita kada kawa lah menggawi satu kebaikan nang lain jangan kada digawi. Nya ulun kada puasa juga kada sarana sembahyang. Nah ini umpat lagu Miggy Z. Umpat lagu Miggy Z. Nya ulun kada sembahyang juga kada sarana puasa kena Ramadan. Lah ini tasalah. Biar aja kada sembahyang puasa tetap jalan. Lah kalau kawa puasa jalan, sembahyang jalan. Karena orang yang membiarkan pintu kebaikan terbuka, pintu kebaikan yang lain akan umpat terbuka. Nah ulun ada bisi kawan juga dahulu, orangnya lamak benar, orangnya gendut benar, lah hendak diet. Beberapa kali mencoba untuk diet, kada mau. Lah kayaknya batal dietnya, karena hendak pulang memakan apakah? Lah akhirnya apa? Sudah kada kawa berarti mengurusi awak dengan cara diet. Tapi apa? Setiap ada gawian di rumahnya kawan ulun sekos dahulu, bila ada bebesuhan piring inya membesuhnya, bila ada rigat napakah di ruangan inya menyapuinya. Lah akhirnya apa? Diet kada jadi, tapi hakun beuyuh-uyuh bangangal-ngangal akhirnya kurus. Nah jadi pintu nang sabuting tak tutup, pintu nang lain jangan ditutup sekalian. Nah kayak itu sifat orang Islam. Orang Islam kada pernah berputus asa. Orang Islam kada pernah menyalahjurakan. Bila basah salajur mandi kada ada. Lain sifat orang Islam. Bila basah karingi. Lah bila basah dianduki nang basahnya. Lah itu cukup.
Imbahnya lah, jadi selain pesan ulun hari ini, hati-hati kita masalah sembahyang ini tadi, jangan sampai kita tergolong dalam golongan orang nang munafik, nang bila sembahyang kamu kusala itu tadi lah, bangkit dengan gaya orang malas itu tadi. Ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah melihat satu kaum nang menggunting ilatnya seorangan. Ilatnya seorangan diguntingnya, tumbuh lagi diguntingnya lagi, tumbuh lagi diguntingnya lagi. Nah, ini yang perlu berhati-hati adalah orang-orang nang memegang mikrofon kayak ulun ini lah, katuju berceramah tapi kadang manggawi, menasihati orang tapi kita seorangan melanggar. Selain tuan guru, selain penceramah, selain pendakwah pun bisa masuk ke sini ketika kita menyuruh anak sedang kita kadang manggawi. Lah, nak sembahyang, abahnya memicik HP. Nak sembahyang, lah nak jangan berpacaran, abahnya duduk di warung jableh. Misalnya lah, ini juga termasuk lah orang yang menyuruh kepada kebaikan tapi kadang manggawi nang diperintahkannya itu. Nuh hukumannya kayaknya sudah diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunting lidahnya seorangan sampai kiamat. Imbahnya lah banyak lagi yang ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan. Kita anggap sudah sampai di Masjidil Aqsa, perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kemudian Nabi kita sebelum masuk masjid mengikatkan buraknya di salah satu tiang yang ada di sekitaran masjid. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, nang digambarkan dalam satu hadis lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah hampir kada kawa maandak telapak batis. Saking banyaknya manusia dalam Masjidil Aqsa saat itu lah, maandak telapak batis ngalih. Wahai Jibril, siapakah orang-orang itu? Jibril menjawab, mereka adalah para utusan Allah, nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam. Takumpulan di sana menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngalih benar mandak batis. Berarti kada 25 lah Ustaz para nabi dan rasul itu. Nang 25 nang kita tahu disebutkan itu dalam Al-Qur'an. 25 nabi dan rasul ada kisahnya dalam Al-Qur'an. Selain nang 25 itu lah puluhan ribu utusan Allah. Banyak benar. Lah bahkan Yusha bin Nun ada yang kita baca tiap hari Jumat di surah Al-Kahfi. Lah murid Nabi Musa nang mairingi Nabi Musa mencari Nabi Khidir itu dalam Al-Quran disambat fata seorang pemuda. Nah, ujar ulama tafsir, pemuda itu adalah Nabi Allah Yusha bin Nun. Pian klik di Google Yusha bin Nun, terjemahkan ke bahasa Inggris, tulisannya Joshua. Jadi Joshua salah satu nama utusan Allah. Daniel nama nabi juga, kuburannya ada di Mesir. Hizqiyal, banyak nama-nama nabi nang kada kita kenal. Lah ribuan nabi dan utusan Allah. Di hari itu takumpulan di Masjidil Aqsa menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imbahnya Sayyidina Jibril mengambil tangan Rasulullah, menuntun Rasulullah ke mihrab. Lah dituntun Rasulullah untuk jadi imam. Sembahyang di sana 2 rakaat berimaman dengan para utusan Allah itu tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'ratkan ke atas langit. Dia sampai di langit pertama tatamu nabi, di langit kedua tatamu nabi, ada Nabi Adam, ada nabi-nabi yang lainnya, sampai ke langit ke-7 tatamu datu beliau. Tatamu datunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi kita itu keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nang melahirkan bangsa Arab adalah Nabi Ismail alaihi salam. Nah,
akhirnya tatamu Nabi Ibrahim nang lagi besender di Baitullahil Ma'mur. Jadi kalau ada alat, nah kalau ada misalnya ditemukan satu alat nang kawan naik dari atas Ka'bah lurus rata ke atas, mentoknya kayaknya di Baitul Ma'mur. Pas di atas Baitullah ada satu tempat nang mirip bahkan dengan Ka'bah, ngarannya Baitul Ma'mur. Itu satu tempat yang dihadiahkan Allah untuk Nabi Allah Ibrahim karena dahulu di bumi membangun Baitullah. Jadi dihadiahkan Allah nih Ibrahim lah Baitul Ma'mur gesenikam sudah di atas di langit ketujuh sana. Di Baitul Ma'mur sana ibu-ibu, bapak-bapak, setiap hari datang 70.000 malaikat. Ada nang tawaf, ada nang bertasbih, ada nang bertakbir, ada nang sembahyang, kada beampihan datang 70.000. Ada nang tawaf, ada nang la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada nang baca tasbih, ada nang sembahyang dan lain-lain beribadah kepada Allah di Baitul Ma'mur itu kada bebulikan sampai kiamat. Isuk 70.000 pulang datang, isuk 70.000 pulang datang, isuk 70.000 pulang datang sampai hari kiamat. Nah, jadi banyak benar kalau kita melihat nang di Mekah itu terkagum-kagum banyaknya manusia, lah nang di atas sana lebih banyak lagi malaikat nang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita kada sembahyang, bahkan di masjid Jam'iyatul Faizin ini kada ada isinya seikung-ikung. Di masjid Takwa Kandangan sana kada ada orang sembahyangnya samingguan misalnya. Di masjid Ibrahim Nagara kosong biasa saberitaan langgar masjid kosong saberitaan. Di rumah-rumah kada ada nama menyembah Allah, kada ada sedikit pun merugikan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak tuh di Baitullahil Ma'mur nang berbondong-bondong menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya kita seorangan misalnya nang kada sembahyang, Allah kada rugi sama sekali. Kada mengurangi apapun dari kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Nang kada sembahyang rugi itu kita seorangan. Nah, jadi Allah kada ada mengambil manfaat apa-apa dari kita taat, dari kita apa lah manfaatnya tabulik ke diri kita masing-masing. Nah, itu tadi Baitul Ma'mur lah nang ditunggui oleh Nabi Allah Ibrahim. Imbahnya Nabi kita naik lagi, naik ke langit ketujuh, naik lagi sampai ke satu tempat nang kita kenal dengan sebutan Sidratul Muntaha. Itu tempat habis sudah paling tinggi di sana. Sampai malaikat Jibril kada kawa ke atas sana. Kalau umpat naik pacang hancur. Lah kada kawa umpat naik maka begana di bawah berarti apa? Partikel-partikel zat-zat nang diciptakan Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kada kaya manusia biasa. Bahkan lebih kuat, lebih mulia dari para malaikat. Sehingga kawa naik ke Sidratul Muntaha sana. Di Sinai tadi nang jurulun Nabi Allah Musa bepandiran dengan Allah. Nabi Allah Musa mendapatkan firman dari Allah di satu gunung yang ada di Mesir tadi. Sebelum naik ke gunung itu Nabi Allah Musa disuruh memacul sandal. Fakhla na'lai. Disuruh memacul sandal. Innaka bilwadil mubarakah, karena ikam lagi berada di salah satu lembah yang penuh berkah. Salah satu tempat yang dimuliakan Allah. Nabi Allah Musa disuruh memacul sandal. Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling mulia. Rasulullah kadada diceritakan disuruh memacul sandal. Oleh karena itu lah bentuk sandalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh ulama-ulama kita dan dimuliakan karena apa? Sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menancap di kaki beliau walaupun naik ke Sidratul Muntaha. Kada pernah diceritakan pacul sandal wahai Muhammad. Nabi Musa nang di bumi aja disuruh memacul karena tempat ini tempat mulia. Kita naik ke masjid kada boleh bersandal. Lah bila tempat mulia jangan pakai alas kaki. Lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha lah kada pernah disuruh memacul sandal itu tadi. Ada mungkin pian pernah melihat gambar terompah.
Terompah bentuk apa? Di kopiah atau di kopiah kepala desa kita ada lah di samping kopiah. Nah itu gambar bentuk terompahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat dimuliakan oleh ulama-ulama kita lah. Sejarahnya ya ini tadi, Nabi Musa aja di bumi disuruh memacul sandal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha kada pernah ada kisahnya disuruh memacul sandal. Di sana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sembahyang. Perintah sembahyang 50 waktu dalam sehari, 50 kali sembahyang dalam sehari. Itu diterima Rasulullah. Turun Rasulullah ke langit ke-7, ke langit 6, akhirnya bertemu dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa pernah juga mau urusi umat, akhirnya Muhammad naik lagi. Fas'alillah at-takhfif, minta kepada Allah keringanan. Karena umatmu kada harapan kawa manggawi nang 50 kali itu tadi. Naik dikurangi 5, turun lagi, disuruh Nabi Allah Musa bebulik lagi, naik lagi dikurangi 5 sampai akhirnya sisa 5 kali dalam sehari. Nabi Allah Musa masih menyuruh Nabi kita berpaling. Lagi Muhammad lagi minta keringanan kepada Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah, ini kuterima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada supan bulang bulik sudah karancakan minta keringanan kepada Allah. Akhirnya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dan kembali ke Masjidil Aqsa, kembali ke Masjidil Haram sampai di malam yang sama, di malam hari itu. Nah, jadi dari peringatan Isra dan Mi'raj ini sedikit banyaknya mengingatkan kita kembali tentang pentingnya ibadah salat. Pentingnya ibadah salat. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang pentingnya sembahyang, bahwa salat itu adalah perkara pertama nang kaina dihisap di alam kubur kaina. Perkara pertama nang kaina dihisap di akhirat. Ketika sembahyang kita baik, amalan lain dianggap baik. Gawian nang lain dianggap beres. Ketika sembahyang kita kada beres, hisap amalan nang lain dipersulit. Itu karena di akhirat. Di akhirat. Di dunia ini aja lah ulun merasakan seorangan lah dulu waktu ujian sampai wahini ketika ada kesulitan, ada urusan macam-macam. Ketika sembahyang kita beres, urusan kita lakas tuntung. Urusan kita serasa mudah jadinya. Lah, jadi sembahyang ini sebujurnya kunci dari doa-doa kita. Bahkan sembahyang inilah doa kita. Lah, sia-sia kita berdoa macam-macam kalaunya kada sembahyang. Nah, jadi kita dudukan di tempat yang mulia hari ini dengan mengharapkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan bulik dari sini ibadah salat kita makin baik. Nang asalnya kita kulir sembahyang, nang asalnya sembahyangnya belang kambingan, mudah-mudahan imbah hari ini sembahyang kita jadi baik beretaan. Mudah-mudahan kita, zuriat kita dijadikan Allah orang-orang yang selalu mendirikan sembahyang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun minta halal, minta ridha. Kalau ada kesalahan, khilaf sepanjang pembicaraan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama seputar peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh Guru Muhammad Mukhlis Anwari LC. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang beliau sampaikan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.